cantik. Jadi mungkin bisa perkenalkan nama dulu Kak dari kakak yang di samping sebelah kanan saya. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bayu Ditya, biasa dipanggil Bayu. Saya pemimpin umum LPM Psikogenesis. PU ya Kak? Iya. Pemimpin umum. Dipanggil Kak Bayu. Kak Bayu. Kakak? Kalau saya Aisyah Tahir dari LPM Estetika UNM. Sekarang saya redaktur pelaksana audiovisual. Oh, redaktur ya. Yeay. Jadi Kak siapa tadi Kak? Kak Aisyah dan Kak Bayu. Jadi mereka berdua ini salah satu perwakilan dari lembaga pers yang ada di Universitas Negeri Makassar. Jadi ngomong-ngomong nih Kak, gimana nih puasanya nih hari? Ya, Alhamdulillah lancar ya Kak. Lancar. Alhamdulillah. Jadi kita di sini akan ngebahas tentang bagaimana sih pandangan menjadi jurnalis kampus. Jadi di sini saya ditemani oleh dari psikogenesis dan dari estetika. Jadi mitra mahasiswa kan di lembaga pers Universitas Negeri Makassar ada 4 LPM pers ya. Iya. Iya Kak. Jadi mungkin saya ingin bertanya ke kakak Bayu. Iya. Gimana sih Kak manfaat atau untungnya menjadi pers mahasiswa, khususnya kakak sendiri? Manfaat atau benefit menjadi Iya. pers mahasiswa banyak sih, tapi kalau misalnya mau digambarkan secara singkat mungkin lebih ke kita bisa mengetahui informasi yang memang sebelum diketahui halayak umum. Kita juga bisa belajar bagaimana mengetahui data yang pasti dalam riset, dan ya kita bisa menyajikan tulisan yang memang memiliki kualitas jurnalistik. Secara singkatnya seperti itu. Kalau dari kakak sendiri bagaimana Kak? Kalau benefit itu pasti banyak, tapi main benefit yang saya dapatkan selama join di LPM itu kayak banyak relasi, kan setiap hari meliput, kadang selalu meliput. Jadi kayak kita jadi kenal sama orang baru, kenalan baru. Terus juga kayak terbiasa untuk mengelola informasi. Jadi kita diajarin untuk ini loh berita yang hoax, ini loh yang benar. Jadi kayak dibawa ke dalam informasi seperti itu. Jadi kakak bergabung di estetika tahun berapa Kak? Bergabungnya tuh 2019. 2000. Kalau kakak sendiri? 2019. Oh, 2019 sama ya, dari saya juga di profesi 2019. Jadi Kak, ini kan selama jadi pers di Universitas Negeri Makassar, apa sih kayak suka dukanya seperti itu Kak? Mungkin ada saat wawancara, mungkin saat melakukan sesuatu, gimana Kak? Kalau sukanya ya nggak di internal lembaga sih, kayak lebih banyak ke teman baru dan kekeluargaan juga mereka. Jadi kayak kalau ada masalah kan kita punya tempat baru untuk pulang. Kalau dukanya tuh ya kayak teknis-teknis, kalau misalnya lagi meliput kayak tiba-tiba narsum hilang atau ada intervensi dari Sangat terjadi sering. sering di PHP-in gitu. Jadi memang sih sering banget kalau misalnya di janjian atau kita yang lambat gitu, tapi enggak sih kayaknya dari pribadi enggak lambat. Kalau kakak sendiri suka dukanya jadi pers? Sukanya ya yang seperti tadi saya katakan, ditambah dengan yang disampaikan oleh KS tadi, kita punya banyak sangat pengalaman kita tambahkan di situ, dan yang pasti kita bukan hanya sekedar tahu faktanya, tapi kita gali lagi faktanya. Dari sekedar fakta menjadi kita tahu lagi fakta-fakta yang lainnya. Ibaratnya kita sudah tahu masalah A yang terjadi dan kita tahu lagi masalah B yang terjadi. Dan dukanya ya seperti itu yang dikatakan, kalau kita apalagi sekarang wawancara itu bukan hanya secara lapangan biasa tapi lapangan digital, biasa terkendala dengan jaringan, atau biasa narasumber aktifnya jam berapa, kita aktifnya jam berapa. Jadi di situ kadang isu-isu tertentu yang harusnya terbit di malam ini karena keterlambatan narasumber jadinya basi dan ya harus diikhlaskan. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi mungkin ada momen yang tak terlupakan selama jadi pers mahasiswa dari kakak, momen yang spesial atau apa gitu, kayak terbebani atau gimana?
Yang waktu pertama kali meliput setelah diklat di estetika waktu itu kan kayak sudah dapat teorinya. Waktu pertama kali prakteknya itu jujur kayak bingung mau ngapain, kayak betul, Kak. jadi kayak masih didampingi sama kakak dampingan harus seperti ini, itu seperti apa yang harus kita ambil, itu benar-benar yang paling ini. Saya juga sih kayak kalau misalnya pertama kan nggak tahu tuh cara menulis berita kayak mana, Iya. gimana sih caranya orang yang bisa bagus beritanya, senang dibaca sama orang seperti itu. Kalau kakak sendiri mengenai yang momen yang tak pernah terlupakan? Ada dua sih momen tidak terlupakan. Kalau sebagai pers yang memang sebagai pers, ya yang pertama itu di saat saya masih proses sebelum magang, ketika masih diklatnya. Itu pas diklat ada namanya on the job training OJT. Di situ OJT-nya bukan OJT biasa karena kita waktu itu perintis lagi banjir dan OJT-nya di pers itu. Dan kita sambil banjir-banjiran pakai jas hujan. Di situ semua peserta pakai jas hujan dan teman-teman pers LPM Psikogenesis, kakak-kakak pengurus waktu itu membantu kita juga selama prosesnya. Dan pengalaman kedua itu ketika saya sebagai ketua panitia di kelas jurnalistik itu bertepatan dengan demo besar yang tahun 2019. Saya lupa demo apa. Yang 19. Yang 24 September lupa Oh, ya. iya, 24 Nah, September. itu kita harus ke lokasi otomatis karena di situ sudah hari H kegiatan dan itu jalanan semua ditutup, banyak ditutup, masa di mana-mana dan kita otomatis harus menggunakan kendaraan yang bisa memang menunjang untuk on time dan di situ kita menggunakan kendaraan militer TNI untuk menunjang itu dan sampai bahkan teman-teman masa menganggap bahwa kita memang sudah mau ke tempat aksi, padahal pada kenyataannya kita sebenarnya mau ke diklat, sedangkan pers yang lain beberapa rekan reporter dari LPM Psikogenesis tetap ke lapangan. Jadi magangnya di Psikogenesis itu berapa lama, Kak? Kalau kita kemarin? Magang di Psikogenesis kalau waktu saya masih magang itu kenanya 2 bulan, tapi selama 2 magang terakhir ini angkatan 12 sama angkatan 13 itu dia 1 sampai 1,5 bulan. Kalau di estetika berapa, Kak? 3 bulan. Oh, jadi itu proses magangnya langsung diterima jadi kayak pengelola inti atau jadi? Belum Kak, jadi kita diklat baru magang, nanti kalau sudah mencukupi beberapa syarat untuk bisa dicukupkan baru jadi anggota Kak. Setelah itu jadi pengurus. Oh, seperti itu ya, Kak. Jadi ini tadi cerita dari lembaga pers yang ada di Universitas Negeri Makassar. Jadi mungkin bisa dicerita, Kak, pengalamannya bisa masuk di Psikogenesis. Psikogenesis seperti itu. Cerita saya masuk di Psikogenesis pasti Dari awal mungkin ada yang nyuruh atau ada minat sendiri. kalau di psikologi kan ada beberapa pengkaderan yang diwadahi oleh BEM. Di situ ketika salah satu pengkaderan yang dilakukan ada sosialisasi dari masing-masing BKM. Nah, salah satunya Psikogenesis. Waktu itu saya kurang tertarik dengan Psikogenesis ketika mereka menjelaskan secara terlalu rinci di bagian riset. Tapi kemudian setelah mereka menjelaskan lebih rinci ke bagian pemberitaan dan saya suka menulis, saya bilang kenapa tidak untuk masuk. Dan ketika beberapa bulan setelahnya dilakukan perekrutan oleh LPM Psikogenesis dalam diklat pesertanya, di situ saya ajak beberapa teman sekelas saya termasuk sekretaris saya Syarif. Di situ langsung kami kenapa tidak untuk masuk dan alhamdulillah sampai sekarang kami berproses. Kalau kakak sendiri kayak mana, Kak? Karena waktu itu sama kayak Kak Bayu, waktu itu kan ada sosialisasi masuk ke kelas dan saya tertarik sama tema PPJMTD, nama diklatnya PPJMTD waktu itu kurang lebih kayak gini, find your passion for journalism. Saya berpikir kalau misalnya seenggaknya saya nggak dapat, ternyata saya nggak punya passion nih di jurnalistik, seenggaknya selama kuliah saya ikut sesuatu yang bermanfaat kayak Bermanfaat. Jadi kalau kakak-kakak di sini gimana sih kayak pandangannya mahasiswa bilang, oh Kak Bayu lewat dari apa? Dari jurnalistik, gimana sih pandangannya mahasiswa yang ada di sekitar kakak? Pandangan mereka ya pasti penasaran. Pasti ada satu kejadian yang sedang terjadi, apalagi kalau sudah pakai PDH, kartu pers dan atribut lainnya. Pasti Keren banget itu. mereka kayak
wah, pasti ada yang menarik terjadi. Ada yang menarik. Bahkan dalam beberapa kegiatan, kegiatannya masih berlangsung tapi beritanya sudah terbit. Orang yang menjadi dalam kegiatan tersebut pasti langsung lihat, ih cepatnya terbit. Dan itu ya kami menjadi satu kebanggaan tersendiri untuk LPM Psikogenesis karena bisa lakukan itu dalam tempo yang cepat karena berita pasti dikejar oleh waktu juga kan. Oh, seperti itu. Kalau kakak sendiri kayak apa? Pandangan orang lain terhadap saya tuh, kalau misalnya saya pakai PDH atribut meliput, pasti kan kebetulan kan saya kerjanya di audiovisual, gitu. Oh ada video baru lagi mau ditayangkan begitu Sama kak. Jadi itu tadi dari kakak-kakak. Jadi mungkin kak ada harapannya untuk kedepannya selama menjadi terjun ke dunia jurnalistik. Mungkin dari kakak sendiri. Kalau saya sih, saya berharap saya bisa ikut berkontribusi selama jadi pengurus di STTK, kayak ikut membantu menerbitkan sesuatu yang tentang kemahasiswaan atau masalah-masalah di kampus. Jadi kayak bukan hanya terpendam, tapi semua orang tahu kalau misalnya itu perlu diperjuangkan atau seperti itu. Kalau kakak sendiri kak Bayu harapannya untuk kedepannya gimana? Untuk saya kedepannya mungkin semua insan pers mahasiswa bisa lebih berani dalam melakukan kinerja persnya, karena kadang yang menjadi stigma di kampus adalah bahwa kita melawan mereka, melawan birokrat. Pada kenyataannya kita tidak pernah melawan, kita hanya memberitakan sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Apabila dianggap melawan, berarti memang ada yang salah di atas, di birokrat. Dan itu bukan kesalahan kami sebagai pers, tapi sudah tanggung jawab kami untuk meluruskan informasi yang ada, memberitakan apa yang sebenarnya terjadi, dan menjadikan itu menjadi sesuatu yang memang sesuai tupoksinya, job desk-nya, agar kembali berjalan lancar lagi. Nah itu tadi kak, mungkin bisa saya lanjut ke pertanyaannya. Kalau misalnya tadi ada berita atau isu yang tidak sesuai dengan birokrasi, gimana sih tanggapan kakak cara mengatasinya kak kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi? Seperti itu kak. Kalau hal-hal semacam itu di beberapa waktu lalu Psikogenesis bahkan sempat bermasalah dengan hal-hal seperti itu karena pihak birokrat merasa tersinggung dengan berita yang diterbitkan oleh LPM Psikogenesis, dan kami menanggapinya bahwa memang kami sudah melakukan kinerja sebagai kode etik jurnalistik, dan kami bukan tidak mengaku salah, tapi di situ memang kami tidak melakukan kesalahan, dan kami sudah mewadahi pihak atas untuk wawancara, tapi mereka menggunakan hak tolaknya sehingga kita tidak dapat jawaban dari pihak atas. Jadi kalau semisal terjadi hal-hal yang memang tidak memihak ke pihak kampus, bukan berarti kami melawan pihak kampus, tapi kembali lagi bahwa memang sedang terjadi sesuatu yang tidak normal di atas, dan memang kita perlu luruskan itu. Jadi kemarin itu kak isu tentang apa? Mungkin teman-teman profesi juga sempat beritakan yang terkait buku KWU. Iya yang diperjualbelikan. Iya yang diperjualbelikan. Ya. Kalau kakak sendiri kayak mana kak? Soal birokrasi, kan kita jurnalis, berarti kita harus independen dong. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu isu seperti itu dan kita dicegat oleh birokrasi, kita tidak bisa untuk langsung berhenti untuk mengusut itu isu, karena memang sudah tanggung jawab kita sebagai pers untuk mengusut hal tersebut dengan benar. Nah itu tadi dari kakak-kakak ganteng dan kakak cantik ceritanya selama menjadi pers mahasiswa. Nah mungkin itu aja dari podcast, nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.